Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak Ibu wali murid SD Muhammadiyah Kledong Utara yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari berbagai macam mara bahaya termasuk virus corona yang alhamdulillah saat ini sudah mulai landai. Tetapi kita tetap berhati-hati, tetap selalu menjaga prokes dan terus bagaimana menjaga imun kita agar kita selalu bisa beraktivitas, terutama untuk mengabdi, menghamba, beribadah kepada Allah SWT. Pada kesempatan berbahagia ini, izinkan saya Sudarwanto untuk menyampaikan sekelumit pengetahuan saya, barangkali sekedar berbagi kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sedikit memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Sebagaimana Allah memberikan gambaran kepada kita semuanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-Zariyat ayat 56 ini memberikan satu penegasan bahwa tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah adalah mengabdi, menghamba, ya, menegakkan, melaksanakan tauhid uluhiyah. Artinya apa? Kita sebagai hamba Allah itu punya kewajiban dan tugas dengan sepenuh hati, karena kita sudah faham Allah sang Khalik, sang pencipta, Rabb yang memelihara kita, yang mendidik kita, yang memberikan rezeki pada kita, yang menghidupkan dan matikan kita. Maka tugas kita sebagai hamba Allah dengan tauhid uluhiyah, dengan sungguh-sungguh mengabdi, beribadah illallah, kecuali hanya kepada Allah. Nah, itu tugas utama kita kepada Allah, seperti ini konsepnya. Maka sekaligus menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jikalau kita ingin menjadi seorang muslim yang sebenar-benarnya, seorang muslim yang sesungguh-sungguhnya, paling tidak kita memiliki karakter, yaitu the 9 golden habits, ya, 9 kebiasaan emas. Kalau kita nanti menjadi orang yang memiliki 9 karakter ini, insya Allah dijamin kita akan menjadi orang yang sepenuhnya dalam berislam itu akan cara Jawane nggih temenanan gitu nggih. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dirahmati Allah, maka izinkan saya sedikit memberikan ilustrasi pada buku yang saya tayangkan ini, barangkali mudah-mudahan terlihat ya. Nah, inilah karena waktunya singkat sehingga kita akan memberikan sebuah ilustrasi sederhana tentang 9 kebiasaan ini agar menjadi kebiasaan tidak hanya bersifat individu, tetapi juga menjadi kebiasaan dalam sebuah keluarga, dalam sebuah masyarakat, sebuah jamaah di masjid. Nah, kalau setiap diri sudah memahami tentang minimal kita memiliki karakter seorang muslim sejati dengan 9 kebiasaan ini, insya Allah perjalanan hidup kita ini akan menjadi lebih indah, lebih nikmat, keberkahan akan kita raih dari langit maupun dari bumi. Nah, di antaranya 9 kebiasaan ini, karena sekali lagi kita akan menerapkan habit yang pertama, yaitu bagaimana kita mampu membiasakan sholat sunnahnya, sholat wajibnya. Nah, sholat wajibnya itu 5 kali dalam sehari, kemudian sholat sunnahnya itu paling tidak 2 kali atau 3 waktu, dari Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, ditambah dengan sholat tahajud,
dan sholat duha itu sebuah irama siklus kehidupan manusia orang beriman dalam mengabdi, berkomunikasi kepada Allah akan sangat luar biasa. Jadi sudah ada irama yang nikmat dalam kehidupan 24 jam ini. Nah, maka dalam pengertian saya, pemahaman saya, paling tidak begini. Kita menjalankan sholat di dalam waktu sholat. Yang dalam waktu sholat itu, dalam kegiatan ibadah mahdhahnya, hanya membutuhkan sekitar maksimal 5 menit satu kali waktu sholat. Misalnya Isya 4 rakaat, itu hanya 5 menit. Apalagi subuh ya. Artinya standar awam, standar umum. Nah, dalam 24 jam ini dikurangi 5 kali 5 waktu hanya 25 menit. Ini untuk sholat. Nah, lalu bagaimana yang 24 jam 35 menit? Jadi dari 24 jam ini dikurangi 25 menit menjadi 23 jam 35 menit. Nah, ini waktu yang sesungguhnya sangat berharga bagi umat muslim, hamba Allah, bagaimana menerapkan sholat di luar waktu sholat. Nah, ada nilai-nilai yang mesti kita pahami dalam sholat itu yang kemudian kita mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari bagaimana sami'na wa ata'na. Ya. Kalau di dalam sholat, imam takbir, kita ikut takbir. Imam ruku', kita ikut ruku'. Imam sujud, kita ikut sujud. Imam salam, kita ikut salam. Nah, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga, kehidupan pekerjaan, kalau kemudian para jamaahnya sami'na wa ata'na terhadap apa yang menjadi ketetapan kebijakan oleh para imamnya. Luar biasa sekali. Itu sebuah nilai sholat dalam kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang agak kita tekankan pada kehidupan kita. Kalau kita mampu melaksanakan sholat di luar waktu sholat, indahnya kehidupan ini, kedisiplinannya, tanggung jawabnya, kebersamaannya, saling berbagi kepada sesama. Karena apa? Di akhir sholat kita ini adalah Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ini bukti bahwa bagaimana kita membangun sebuah interaksi sosial, saling peduli, mendoakan sesama kita. Nah, itu yang pertama. Sehingga kita mampu melaksanakan yang namanya mencegah perbuatan keji dan mungkar ini. Jadi inna sholata tanhanil fasya wal mungkar. Jadi sesungguhnya sholat itu mampu bisa mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Jikalau nilai-nilai sholat ini mampu kita terapkan dalam kehidupan di luar waktu sholat, maka ada istilah sholat di dalam waktu sholat dan sholat di luar waktu sholat. Yang kedua, kalau kita sebagai seorang muslim mampu melaksanakan puasa, ya, anak-anak kita, diri kita, itu kita melaksanakan puasa wajib, puasa sunnah ya. Puasa wajibnya ada Ramadan itu ya. Kemudian ada puasa sunnah yang lain sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau itu menjadi habit, itu luar biasa. Karena apa? Puasa itu sendiri menjadi benteng bagi kita untuk melawan hawa nafsu. Jadi kehidupan ini terkendali karena puasa kita. Orang muda yang belum mampu menikah, ketika mampu mengendalikan diri, maka dengan puasa akan jauh lebih baik. Maka biasakan kita sebagai orang beriman, sekalipun itu nanti sulit ya, paling tidak ada puasa-puasa tertentu semacam ya puasa Arafah, kemudian puasa Asyura, ya puasa Daud, puasa Senin Kamis. Yang ketiga, nah, kebiasaan yis. Jadi zakat, infak, sedekah. Kewajiban manusia di dalam melaksanakan sebuah perhatian terhadap yang namanya mal, harta yang Allah titipkan pada kita, maka
ada sebagian haknya untuk orang lain, maka kita siapkan harta itu minimal 2,5% yang kita terima itu selalu kita berikan kepada orang lain. Karena Allah memerintahkan kepada kita, kalau kita ingin mencapai surga yang luasnya seluas langit dan bumi, ya, maka alladzina yunfikuna fis-sarra wadh-dharra. Jadi kita bisa menerapkan infak sedekah ini saat kita memiliki lapang, ya, ataupun saat kita sempit, seakan-akan tidak punya uang. Karena as-shadaqah ini adalah tidak mesti harus berupa uang. Apa yang kita miliki? Apakah makanan, apakah ilmu, apakah tenaga, apakah pikiran? Nah, insya Allah itu semuanya bisa menjadi wasilah untuk sedekah kita. Senyum saja itu menjadi sedekah. Maka jangan kita awal terhadap harta ini. Kita habitkan anak-anak kita berikan fasilah anak-anak kita. Ini mas, ini mbak, uang 5.000, 2.000, silahkan dikasihkan kepada siapa untuk infak di masjid, di kota, atau di subuh, atau di jalan. Ringankan. Maka ketika kira ringan untuk memberikan orang lain, insya Allah kita itu akan mendapatkan nikmat yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah inilah, sehingga habit ini akan memberikan sebuah nilai karakter pada sikap dermawan. Allah suka kepada orang-orang kaya yang dermawan, tetapi Allah lebih suka, lebih cinta kepada orang-orang miskin yang dermawan. Nah terus berarti pilih jadi orang miskin? Ya tidak, tetap kita berupaya untuk menjadi orang kaya. Manfaatnya lebih besar untuk umat, untuk Islam. Izul Islam wal muslimin. Nah monggo. Dan jikalau kita ingin mendapatkan sebuah tijarah, perdagangan yang selalu beruntung, dan beruntung, maka lakukan sebagaimana Al-Fatir ayat 29. Innal ladzina yasuna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Nah, salah satunya adalah kita nanti akan mendapatkan sebuah keberuntungan itu dengan berinfak. Nah, kembalikan harta yang Allah titipkan kepada kita di jalan Allah, kepada Allah di jalan Allah. Nah, ini habit tentang yes ini akan menjadikan sebuah habit yang luar biasa. Ketika nanti mendapatkan nikmat anugerah harta benda yang berlimpah, maka tidak akan pernah awal kita untuk mengeluarkan sekalipun nilainya miliaran. Tadi malam kita mendengarkan Zoom meeting tausiah dari Kang Dewa. Ini seorang usahawan muda 30-an tahun, itu luar biasa, tidak emannya tentang harta, untuk membantu orang lain. Nilainya ratusan juta, bahkan 1-2 miliar dia keluarkan untuk masjid, untuk umat, untuk fuqara masakin, untuk orang-orang penghafal Quran. Nah, maka kalau kita habitkan dalam kehidupan rumah tangga kita, anak-anak kita ajari dengan nilai-nilai 10.000, 5.000, 50.000, ya mas, kasihkan adik sana, kasihkan tetangga sana, kasihkan saudara sana. Ini luar biasa. Nilainya jauh lebih berharga dengan memberikan kebiasaan semacam itu. Tak terhingga, tak terukur dengan uang. Nanti yang ngunduh kita di akhirat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, itu barangkali yang ketiga. Nah, karena ini secara singkat, karena waktunya hanya singkat, kurang lebih ya maksimal 15 menit ya, saya ilustrasikan sederhana. Yang keempat, bagaimana kita menanamkan budaya, habit, kebiasaan ini tentang tilawatul Quran, ya, tadarus Al-Quran. Nah, ada yang memberikan motivasi one day one juz, one week one juz. Nah, 1 hari 1 juz atau seminggu 1 juz. Monggo. Yang penting istiqomah setiap hari. Taruhlah kita buat ba'da maghrib 10 menit seperempat jam, ba'da subuh 10 menit seperempat jam. Nah, kalau kita ingin mencapai dengan standar waktu sholat, kita bagi setiap ba'da sholat wajib kita baca 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar. Insya Allah dalam 1 hari ini mencapai 1
juz. Nah, dan itu apa? Akan memberikan ketenangan, akan memberikan kenikmatan, akan memberikan kedamaian. Kalau rumah suasana ada suasana Al-Quran, tidak sekedar diperdengarkan tapi juga dibacakan oleh semua keluarga, ini sebuah nuansa, maka disitulah yang namanya baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Dengan apa? Dengan nuansa Al-Quran, minimal dibacakannya saja, diperdengarkan saja, apalagi ada semacam taklimnya atau tausiah singkatnya, itu akan menjadikan betul-betul rumahku adalah surgaku. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita ingin mencapai surga yang sebenarnya di akhirat, maka ciptakan surga di rumah kita. Anak, istri, suami, orang tua, kalau kemudian semuanya habit, masing-masing pegang mushaf Al-Quran, setiap hari kita, insya Allah indahnya luar biasa. Insya Allah setan tidak akan berani masuknya. Lebih-lebih kita akan mendapatkan nilai pahala yang pahalanya setiap hurufnya adalah 10 kebaikan. Berapa ratus, berapa ribu huruf yang kita baca. Nah, itu yang keempat, tilawatul Quran, tadarus Al-Quran. Nah, monggo. Jadi mari kita biasakan keluarga kita, jamaah kita, anak-anak kita. Yang kelima adalah juga tidak kalah penting adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah, akhlakul Quran. Mari ya kita dorong untuk menjadikan anak-anak kita beradab dan berakhlak, itu dimulai dari orang tua, dimulai dari ayah dan ibunya. Sederhana sekali, apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan adalah menjadi contoh akhlak untuk anak-anak kita. Maka jangan sekali-kali kita mengeluarkan kata-kata yang jelek, yang buruk kepada anak-anak kita. Keluarkan, sekalipun semarah apapun kita, ya, emosi sekuat apapun kita, tetap kita harus berdoa dengan yang baik, mengeluarkan kata-kata yang baik. Nah, ini penting. Karena apa? Sekali lagi, al-qudwah, al-uswatun hasanah, ini menjadi kunci pokok dalam menggapai sebuah kebiasaan tentang adab dan akhlak. Kalau kita ingin dihormati anak, mari kita hormati anak kita. Minimal contoh sederhana, kita memanggilnya saja dengan Mas dan Mbak, sayang. Ini anak akan terkesan orang tua yang begitu sayangnya. Nah, Allah saja kepada mencontohkan dalam surat Luqman, ya, itu pendidikan keluarga dengan sebuah adab yang luar biasa. Jadi, ya bunayya, hai anakku. Ini sebuah proses edukasi tentang adab dan akhlak yang dicontohkan oleh keluarga Luqman kepada anaknya. Nah, maka kita di rumah, di mana saja, mari kita terapkan bagaimana tutur kata kita yang baik dan benar, yang kemudian menjadi sebuah perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, kita habitkan untuk membaca. Nah, ini sekarang kita sudah diberikan fasilitas namanya HP. Nah, kalau dalam konotasi yang negatif, HP ini menjadi setan gepeng, selalu menggoda, selalu mendorong anaknya atau kita sendiri bahkan untuk kemudian larut dalam sebuah kesesatan atau kemaksiatan. Nah, bagaimana ini menjadi media wasilah kita untuk habit membaca, tetapi adalah ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kauliyah dan sebagainya. Pengertian apapun, kita sudah ada kitab Mbah Google, cari tentang apa, bagaimana menjadi seorang suami yang baik, bagaimana menjadi seorang istri yang baik, bagaimana menjadi seorang anak yang baik, bagaimana teladan yang baik dan sebagainya. Nah, jadi dengan membaca melalui inilah kemudian kita akan menjadi lebih baik dengan wawasan kita, dengan pengetahuan kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang ketujuh, kita harus memiliki tempat-tempat majelis taklim, ya. Majelis taklim di mana saja, minimal seminggu sekali itu harus punya. Entah di masjid, di kelompok komunitas dan sebagainya. Insya Allah, karena tempat majelis taklim itulah
adalah tempat untuk kita bisa berzikrullah, untuk mendalami ilmu agama Allah, untuk mendapatkan hidayah Allah. Melalui masjid-masjid taklim itulah kita akan mendapatkan sebuah nilai-nilai yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Monggo. Jadi paling tidak minimal 1 minggu itu sekali. Syukur ada 2 kali, syukur ada 3 kali. Semakin banyak masjid taklim yang kita datangi, akan semakin terbuka luas hidayah Allah datang kepada kita. Kalau Allah sudah memberikan hidayah kepada kita, insya Allah kita akan mendapatkan sebuah jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus menuju kepada jannah. Nah, kemudian yang ke-8, bagaimana kita memberikan sebuah kebiasaan untuk selalu berjamaah, berorganisasi, terutama organisasi masjid. Nah, saya menjadi ormas, namanya orang masjid, menjadi pengurus takmir masjid, menjadi pengurus remaja masjid, menjadi pengurus majelis taklim dan sebagainya. Itu semakin kita memberikan sebuah kemanfaatan kepada orang dalam sebuah komunitas-komunitas, ya, partisipasi aktifnya bisa menjadi pengurus, bisa menjadi supporting, bisa menjadi jamaah, tidak masalah. Tetapi kita selalu berjamaah dan berorganisasi. Posisinya apapun, yang penting khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi, kalau kita ingin menjadi sebaik-baiknya manusia, maka ayo kita berikan kemanfaatan kepada siapapun semaksimal mungkin. Dengan ilmu kita, dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan apapun yang kita miliki, untuk berjamaah, berorganisasi, memberikan manfaat kepada siapapun. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita membiasakan diri untuk berpikir positif. Jadi husnudzon, berprasangka baik, terutama husnudzon billah kepada Allah. Takdir Allah yang menimpa kepada kita apapun, kita tetap husnudzon billah. Allah memberikan yang terbaik, di balik itu akan ada hikmah yang luar biasa. Ada pelajaran yang luar biasa untuk kita semuanya. Nah, inilah kalau kita mampu menjadikan sebuah takdir ini, kehidupan ini, lalu kemudian kita berprasangka baik kepada Allah, maka kita akan juga husnudzon binnas. Kepada manusia pun kita harus selalu husnudzon. Insya Allah dengan 9 kebiasaan ini kita akan menjadikan diri kita seorang muslim yang sebenar-benarnya. Jadi haqqa tuqatih, ya. Jadi menjadi seorang muslim yang sebenar-benarnya dengan ketakwaan yang dimiliki oleh seseorang hamba dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan sekelumit yang kita sampaikan memberikan manfaat kepada pribadi saya khususnya, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian, termasuk kepada umat muslim muslimat di mana saja berada. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita, Allah lindungi kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang terselamatkan fid dini wal akhirah. Demikian yang kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.